Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, IPA dan IPS ya. Nah, berikut PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini ya. Sejarah Indonesia minggu ketiga ya. Nah, di sini menganalisis petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru bertahun-tahun lamanya di Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang barat dan para pedagang timur. Salah satu komoditasnya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah apa sih? Cengkeh, lada, pala, jahe, pokoknya bumbu-bumbu yang ada di dapur ya, itu namanya rempah-rempah. Kalau bawang merah, bawang putih bukan ya. Jadi itu rempah-rempah komoditas utama kita yang dicari oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa tuh di sana tuh dingin ya. Beda sama Indonesia yang tropis. Di sana tuh membutuhkan yang hangat-hangat ya. Yang hangat-hangat itu yang bisa menghangatkan badannya. Ya minuman, jahe, bandrek, itu laku di sana ya. Nah, para pedagang barat atau orang-orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dengan harga lebih terjangkau. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmania, Konstantinopel itu sekarang itu Istanbul ya. Nah, sebenarnya Turki ini satu negara dua benua. Satu Ankara masuk ke Asia, satu lagi masuk ke Eropa. Tapi kalau Turki kesebelasan ikut Eropa ya, karena Istanbulnya itu yang dulunya Konstantinopel. Nah, akses bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup ya, karena tadi perang salib tadi ya di Konstantinopel. Konstantinopel itu kan Kristen ya, Kristen Ortodok. Nah, itu diruntuhkan oleh kekuasaan Turki Utsmani ya, menjadi Islam. Makanya Hagia Sophia itu tadinya gereja jadi masjid, jadi museum, nah sekarang jadi masjid lagi. Nah, itu sejarahnya. Mulailah periode petualangan penjelajahan dunia. Nah, bangsa Eropa ke Indonesia itu kan awal mulanya dari mencari rempah-rempah. Nah, mencari rempah-rempah di Istanbul, Turki itu susah. Nah, jadi mereka mempunyai berpikir untuk gimana caranya memulai petualangan penjelajahan. Awalnya mereka tuh nggak tahu ya sumber rempah-rempah tuh ada di kawasan Asia dan Afrika. Nah, mereka mencari tahu dengan melakukan penjelajahan samudra. Seperti yang sudah saya katakan, awal mulanya ya dipelopori oleh bangsa Portugis ya, lalu diikuti Spanyol, Inggris, Belanda, nah seluruhnya ya. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan perdagangan rempah-rempah, tetapi dia goal, memburu kekayaan, yaitu terus mencari glory. Glory itu kejayaan, lalu menyebarkan gospel. Gospel adalah agama Katolik ya. Katolik, nanti kelas 11 ada ya, sejarah tentang ada nanti sejarahnya ya, saya jelaskan. Nah, selanjutnya Spanyol. Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran penjelajahan samudra mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Ya, disebut tanah Hindia. Jadi Christopher Columbus ini melakukan penjelajahan ya, penjelajahan sampai menemukan benua Amerika yang disangka adalah benua Hindia ya. Makanya suku di Amerika itu namanya suku Indian karena mereka pikir itu adalah benua negara India karena mirip ya. Mirip benua Amerika tuh mirip dengan India. Nah, Ratu Elizabeth menyediakan hadiah
apabila misi Columbus dapat berhasil atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka rombongan optimis berhasil menemukan daerah baru di timur pada tanggal 3 Agustus 1492. Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol menuju arah barat pada tanggal 6 September tanggal yang sama. Nah, rombongannya sampai di Kepulauan Kenari, Barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan ini dilanjutkan lalu dikenal dengan Ganas ya. Nah, intinya itu Columbus mengira ekspedisinya sudah sampai di tanah Hindia. Karena itu penduduk daerah tersebut disebut Indian. Jadi sampai ke Amerika, tapi itu bukan tapi itu dikiranya Columbus itu adalah India, tapi Amerika ya. Nah, tahun 1493 Columbus sampai kembali ke Spanyol dan kedatangan Columbus ini membawa sukacita dan keberhasilan ya, bahwa mendarat di kepulauan Bahama dan Haiti di Amerika ya, benua Amerika. Nah, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru di benua Amerika. Makanya penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Nah, selanjutnya lanjut lagi ya. Keberhasilan Columbus ini menemukan daerah baru mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke timur ya, apalagi belum berhasil menemukan penghasil rempah-rempah. Berangkat ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan atau Magalhaes yang menyebutkan Magellan. Ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Del Cano ya. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan oleh Columbus mengenai Magellan mengambil jalur yang mirip dengan Columbus. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya setelah sekitar 3 bulan lebih rombongan Magellan berlayar pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan penjelajahannya pada April 1521 sampai di Kepulauan Masava atau kemudian dikenal dengan Filipina ya, Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan sebagai koloni Spanyol. Makanya negara Filipina itu adalah kekuasaan bangsa Spanyol. Makanya di sana tuh Katoliknya kuat ya. Nah, selanjutnya Portugis. Portugis berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, sekarang yang dikenal dengan sebutan Portugal. Berarti tempatnya si Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo, Portugal itu. Yaitu Portugis dulunya ya. Nah, lalu Manuel dipanggil oleh pelaut ulung Portugis yang bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajah samudra sampai ke tanah Hindia. Vasco da Gama mencari jalan lain agar lebih sampai di tanah Hindia penghasil rempah-rempah. Nah, kebetulan sebelum Vasco da Gama mendapatkan raja dari Manuel, sudah ada pelaut Portugis yang bernama Bartolomeu Dias yang melakukan pelayaran mencari daerah yang menelusuri pantai barat Afrika pada tahun 1488 karena serangan ombak besar mendarat di suatu benua Amerika ya. Ini kalian dapat baca ya. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Nah, atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewakan, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan menelusuri pantai timur Afrika, Tanjung Harapan tadi ya, berbelok ke kanan untuk mengarungi Laut Hindia atau Samudra Indonesia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat di sampai di Calicut dan juga Goa di tepi barat India. Nah, ada pemandangan yang menarik dari kedatangan Vasco da Gama. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu Padrao. Batu ini sudah diberi
Hatan, lambang bola dunia. Setiap daerah disinggahi kemudian dipasang patok padrao sebagai tanda bahwa daerah ditemukan milik Portugis. Nah, bahkan di Goa, India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi ini oleh Raja Portugis diangkat sebagai penguasa Goa, dinamakan pemerintah Portugis. Perlu ditambahkan bahwa dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak lagi berdagang dan keluar masuk kawasan karena sudah masuk Portugis ya. Dia memonopoli perdagangan. Monopoli itu menguasai. Akibat para pedagang Islam harus menyingkir ya dari daerah-daerah. Jadi tingkat Portugis mendesak monopoli perdagangan yang telah mendapatkan perlawanan dari pihak. Nah, sebagai contoh pada tahun 1512 perlawanan dilancarkan oleh pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir atau Katir. Pate Kadir merupakan tokoh masyarakat yang pemberani. Ia melancarkan perlawanan berserakan Portugis di Malaka. Ia melancarkan perlawanan Kadir ya. Tapi ternyata kekuatannya itu lebih unggul dari pasukan Kadir yang dipukul mundur. Semakin terdesaknya dan kemudian berhasil meloloskan diri sampai ke Jepara dan selanjutnya ke Demak ya. Nah ini. Selanjutnya kita Belanda mendengar keberhasilan orang Spanyol dan juga Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah. Para pelaut dan pedagang ini tidak mau ketinggalan. Ya, 1594 Barents mencoba berlayar dan mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara karena keyakinan bahwa bumi itu bulat. Maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula. Ternyata Barents tidak begitu. Mengenal medan. Ia melanjutkan penjelajahan. Kapalnya terjepit dan mengingat air kutub utara sedang membeku. Berhenti di sebuah pulau disebut Novanya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Ya. Pada tahun tersebut, Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman ya, dan Peter de Keyser memulai pelayaran kedua bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencapai tanah Hindia yang dikenal dengan Cornelis de Houtman, mencapai Nusantara pada tahun 1596 ya. Nah, ekspedisi ini segera dipersiapkan kembali untuk menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan ini dipimpin oleh Van Hemert. Pada tahun 1598, Van Hemert dengan armada sampai ke Nusantara. Kedatangan orang-orang Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Ya, kapal-kapal mereka berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Nah, dari Tuban pelayaran dilanjutkan yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Mereka sampai pada 1599. Kedatangan orang-orang Belanda diterima oleh rakyat Maluku yang kebetulan mereka sedang konflik dengan Portugis. Kedatangan pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku mendapatkan keuntungan berlipat. Nah, di Inggris.
Inggris perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil melakukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris mengambil keuntungan dengan perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan realistis dari Lisabon. Lisabon itu Portugal ya. Nah, rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah Eropa, bahkan Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Oleh karena itu Inggris kemudian berusaha mencari sendiri ke negeri penghasil rempah-rempah. Di samping ekspedisi tersebut, ada beberapa rombongan pelaut Inggris yang melewati jalur yang pernah dilalui oleh pelaut Spanyol. Misalnya, Pilgrim Father yang merupakan kelompok pelaut Inggris yang menggunakan kapal Mayflower ya pada tahun 1607. Kelompok Pilgrim Father berhasil mendarat di Amerika bagian utara. Mereka kemudian membangun koloni di benua Amerika Utara. Menganalisis keserakahan kongsi dagang, lahirnya VOC, seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini boleh dikatakan dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah. Nah, mereka saling berinteraksi dan saling meraup keuntungan. Para pedagang atau berusaha Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, dengan pedagang Spanyol, persaingan Inggris seterusnya bahkan tidak hanya antar bangsa dan antar kelompok kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Nah, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang itu bersatu. Negara membuat persekutuan dagang. Ya, seperti contohnya 1600 Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company atau EIC. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya kedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta, kekuatan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaan di Nusantara. Persaingan yang cukup keras terjadi perusahaan dagang oleh Belanda, masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan. Persaingan antar kongsi. Nah, sini terkait dengan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang bekerja sama. Pada 20 Maret 1602 secara resmi membentuk persekutuan kongsi dagang, yaitu antar kongsi dagang. Belanda diberi nama VOC, Vereniging Oost-Indische Compagnie, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. VOC didirikan di Amsterdam, Belanda. Adapun tujuannya dibentuk VOC adalah menghindari persaingan tidak sehat antar sesama kongsi dagang, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan. VOC juga dipimpin oleh sebuah beranggotakan 17 orang, yang disebut Dewan 17. Mereka mendirikan beberapa perwakilan. Nah, tugas VOC adalah memiliki kewenangan yang berhak memonopoli perdagangan, membentuk dan mengangkat perang sendiri, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat dan mengangkat pegawai dan memerintahkan
di negeri jajahannya. Jadi VOCS ini dibentuk untuk kepentingan Belanda sendiri ya. Jadi monopoli, mendirikan uang sendiri, mendirikan mata pemerintahan sendiri, yaitu tujuan VOC sama sekali tidak ada keuntungannya di Indonesia. Ya. Hak-hak istimewa VOC ya. Nah, VOC semakin merajalela 1614. Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Rines ya, atau 1614, baru berjalan setahun digantikan oleh gubernur yang baru ya. Nah, lalu di sini ada Jenderal Peter Booth diizinkan oleh Pangeran Wijayakarma untuk membangun tempat tinggal di Loji Jayakarta. Sebagai sikap baik rakyat dan para penguasa setempat dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. Ya. Nah, selanjutnya JP Kon. JP Kon adalah gubernur jenderal yang sangat bernafsu, memaksa monopoli. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar penjelajahan VOC di Indonesia. Disertai dengan sikap congkaknya dan tindakan yang kejam. Kon berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi di Nusantara. Eksploitasi itu menggali SDA secara besar-besaran, ya, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, cara VOC meningkatkan eksploitasi kejayaan alam dilakukan antara satu, merebut pasaran produksi pertanian. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produk hasil pertanian. Nah, VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan di Nusantara. Nah, VOC menuju kebangkrutan pada abad ke-17. Sampai awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Nah, penguasaan kerajaan lokal berhasil diungguli. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan penting VOC. Jalur perdagangan dikendalikan VOC. Nah, lalu sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk sehingga jarang menimbulkan masalah-masalah. Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga pengurusan VOC. Nah, Dewan 17. Nah, selanjutnya Dewan 17 yang semua dipilih parlemen provinsi pemegang saham kecuali provinsi Holland. Kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC di bawah kekuasaan raja. Pengurusan VOC akrab. Pengurusan VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemerintah saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan perdagangan, tetapi berpikir memperkaya diri sendiri. Ini mulai awal kehancuran VOC ya. Jadi bukan untuk kepentingan bersama, melainkan untuk kepentingan golongan. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Ya. Bahkan tercatat pada 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Dividen itu kekayaan keuntungan ya, keuntungan saham. Kas VOC semakin merasa tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban utang. Nah, mengevaluasi penjajahan Hindia. Jadi pemerintahan Herman William Daendels, yaitu gubernur jenderal yang memerintahkan Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk pemerintahan Republik Batav, Daendels memperkuat dan mempertahankan juga memperbaiki administrasi serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara. Nah, ini bidang pertahanan dan keamanan. Tugas Daendels adalah yang pertama,
membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut, lalu meningkatkan jumlah tentara. Ya. Jadi tugas Daniels. Lalu perkembangan kolonialisme Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Tanggal 18 September 11 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minton secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris, kedudukan di Batavia. Sebagai penguasa, Raffles memulai langkah-langkahnya dengan memperkuat kedudukan di jajahan, ya, dalam Rodi, ya, penyerahan wajib dihapus. Nah, jadi pengganti penanaman bebas rakyat. Jadi peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai pemerintah kolonial. Nah, Raffles ini salah satu penemu bunga bangkai ya di Indonesia. Namanya Rafflesia arnoldi, yaitu dari Inggris ya. Kebijakan Raffles, kebijakan pemerintahan menjalankan tugas Hindia. Raffles didampingi oleh penasehatnya yang terdiri dari Gillespie, Mutengi, dan Krasin. Secara geopolitik, di Jawa menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris. Raffles membagi strategi hubungan dengan para pangeran dan penguasa dan membenci Belanda. Ya. Di sini dari Nusantara, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharudin. Nah, yang jelas Raffles melakukan beberapa tindakan yang memajukan perekonomian Hindia, tetapi program itu tujuan utamanya itu untuk meningkatkan pemerintahan kolonial. Ya, kebijakannya pelaksanaan sistem sewa tanah ya atau land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan perekonomian. Nah, lalu penghapusan kerja rodi atau perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi. Nah, sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini Belanda ya. Nah, terus mencari bagaimana untuk mengatasi problem dari berbagai pendapat, mulai dari dilontarkan para pemimpin tokoh masyarakat, salah satunya pada 1829, tokoh yang bernama Jones atau Van de Boys mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial di Belanda. Jadi tanam paksa itu rakyat Indonesia disuruh menanam paksa. Paksanya itu ditentukan. Jadi rumah A suruh nanam jahe, rumah B suruh nanam kayu manis, rumah C suruh nanam cengkeh, rumah D suruh menanam lada. Jadi sudah ditentukan dan dipaksa. Jadi kita tidak mendapatkan hasilnya atau tidak dibayar, melainkan dipaksa. Sekasihnya dia aja, ya. Nah, ketentuan tanam paksa ini William tertarik serta setuju dengan usulan yang diperkirakan Van de Bosch tersebut. Van de Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van de Bosch merencanakan. Jadi sistem program tanam paksa umumnya mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang diekspor dunia. Jadi ditentukan ya. Jadi salah satu juga bangsa Eropa ke Indonesia juga salah satunya juga menemukan manusia-manusia purba. Manusia-manusia purba itu kan sarjana dari Belanda ya. Pelaksanaan sistem liberal. Nah, pelaksanaan sistem liberal adalah peluang pihak swasta untuk membangun perekonomian di tanah Jawa. Ya. Pada tahun 1864 keluarnya Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, lalu Undang-Undang Gula juga, Undang-Undang Agraria, lalu masih banyak undang-undang yang lain. Nah, perkembangan agama Kristen ya. Jadi bangsa Eropa juga menyebarkan agama Kristen di Indonesia ya. Secara garis besar dikelompokkan menjadi
Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya udah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.